Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undiana Fadilah dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 24C2 dengan NIM 312410091. Dan pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah algoritma dan struktur data, saya akan coba membahas mengenai data array dan stack ya, dimana saya sudah diberi materi seperti array, tipe data array yang dimana ada dimension ya, ada satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan seterusnya to n, dia terbanyak pokoknya mah. Dan di sini terdapat program stack ya yang sudah diajarkan oleh dosen, di mana fungsi stack ini dia akan menambahkan, menampilkan maupun menghapus ya, yang dimana berhubungan dengan data yang dengan tipe datanya itu array. Oke. Contoh di sini saya sudah membuat class dengan nama classnya itu dbStack atau bisa disebut dengan database stack, di mana fungsionalitas dari dbStack class ini dia menyimpan sebuah data yang diinputkan oleh kita gitu dari program lain gitu. Dia akan menyimpan data di mana data tersebut disimpan di dalam file ya. Contoh kita menginputkan angka 10, maka angka 10 itu terdapat dalam file tersebut dengan tipe datanya otomatis array gitu. Seperti yang sudah diperoleh di sini, kodenya itu def init. Init itu merupakan konstruk ya. Konstruk itu bisa dibilang dia tujuan utamanya itu dari fungsi intinya si kelas ini. Dia otomatis kita mengimplementasikan di dalam block scope ini, maka secara global, secara prepared lah ya, hanya bisa diakses oleh block scope yang ada di dbStack ini. Ketika kita mengakses di luar block scope atau di luar kelas, itu tidak bisa, karena ini bukan public ya. Jika ingin mengakses di luar, berarti kita hanya bisa mengembalikan nilai seperti return array kosong, seperti return new item, return sub item dengan index min 1 gitu. Nah, di sini juga terdapat beberapa function seperti load stack, is empty, save, push, pop, display, and pick ya, dan pick, di mana setiap function itu memiliki fungsi ya, penggunaannya yang berbeda-beda. Seperti load stack ini dia akan mencari ya di path atau directory tersebut, apakah ada gak sih file yang bernama data.json, dan jika ada dia akan membuka file tersebut. Dia hanya membaca ya sebagai file gitu, dan terus dia mencoba mengembalikan file tadi tetapi dalam bentuk JSON atau tipe data JSON ya JSON, yang dimana return-nya itu menjadi array, yang dimana kan maksudnya contoh di sini ada nih data JSON. Nah, dia itu di load data yang ada di dalam sini, itu yang ini data di sini itu di load dan di return ya. Dan ketika error, dia akan mereturn array kosong. Sama halnya jika tidak terdapat file data.json, dia mereturn nilai array kosong. Seperti dia mengecek apakah data stack ini kosong atau tidak gitu. Dan save, dia akan menyimpan ke dalam file data.json ini. Dia push menambahkan data array ya, dari misalnya array ke 1 dia menambahkan jadi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan pop ini dia untuk menghapus data atau nilai terakhir dari array ya. Dan display, dia akan menampilkan data terbaru stacknya, itemnya, yang dimana itu keseluruhan data akan ditampilkan dalam bentuk array juga. Dan terakhir function pick,
Ini dia akan mengecek data terakhir dari array yang dimiliki ini, dari data JSON yang dimiliki. Oke. Dan selanjutnya saya akan coba buat untuk program sederhana, dimana contoh kita buat main ya, main print, ini ada list menu, ini yang pertama misal contoh print, ini option pertama tambah data, yang kedua itu hapus data, lihat data terakhir, dan yang keempat itu dia lihat semua data. Oke, dan yang kelima boleh saya tambahin untuk keluar program, misalkan exit program. Oke. Dan ketika saya coba berpanggil, dan ketika si ini sudah ditampilkan, saya akan coba membuat suatu input ya, antara 1 sampai 5, dimana contoh print. Berarti kalau membuat input kita bikin suatu variabel, misalnya choice, atau pilih deh biar bisa terbaca ya, variabel pilih dengan tipe data integer, karena pilihan atau output dari si list menu ini adalah antara 1 sampai 5, maka saya akan buat input dengan tipe data integer, di mana masukkan pilihan Anda ini antara 1 sampai 5. Oke. Nah, dan saya akan coba membuat percabangan ya, menggunakan match case ya, dimana case-nya itu dari variabel pilih tadi ya, dari inputan usernya, dimana ketika case-nya itu 1, dia akan menambahkan, saya lupa untuk menambahkan library atau class yang sudah saya buat ini, dbStack, ke dalam program pengimplementasian penggunaan stack-nya. Contoh di sini saya akan panggil from dari folder file stack, import dbStack. Nah, maksudnya dari file stack ini, di sini itu ada apa? Ada dia mendapatkan nilai dbStack, yang ini dbStack ya, dia otomatis kelas dbStack ini masuk ke sini. Oke. Stack, coba saya panggil stack dbStack. Nah, oke. Dan ketika sudah ini, berarti kita bisa menggunakan library stack ini atau kelas dbStack ini dengan memanggil misal push ya, dia itu menambahkan itu push. Nah, ketika case pertama dia menambahkan data, otomatis apa sih data yang akan ditambahkannya itu? Di sini saya akan membuat input kembali, di mana inputnya itu saya akan buat agar ketika user menginputkan, dia akan masuk ke dalam data array-nya ini ya, dia akan melakukan push dalam stack. Contohnya data int, saya akan buat untuk number saja, dan data angka bebas, angkanya itu apa aja bebas ya. Oke. Dan case kedua, dia itu sudah data ya, otomatis ya stack pop. Dan yang ketiga, case 3, lihat semua data terakhir, stack pick ya, data terakhir itu pick. Dan yang case keempat itu adalah semua data, otomatis dia itu display ya, function display. Dan yang kelima, case kelima itu exit program, dia exit saja.
print ya ke sheet program. Oke. Dan ketika case default atau maksud default ini ketika dalam variabel pilih ini, ketika user menginputkan pilihan ya, apakah di dalam case-nya itu terdapat atau tidak variabelnya itu cocok atau tidak nilainya di dalam case ini. Misalnya contoh dia si user ini menginputkan 1, otomatis yang data stack push ini dia akan dijalankan. Tetapi ketika dia menginputkan nilai 0 atau 6 gitu, otomatis data case underscore ini atau case default ini akan dijalankan gitu. Print pilihan tanda tidak ada, dan juga akan keluar dari programnya. Ya, coba saya akan jalankan keluar dulu Python program detil. Nah, resmi utama data misal contoh 1, data angkanya itu 100, berhasil menambahkan data. Oke, 100. Coba saya tambahkan lagi tambah data 50. Nah, dia menambahkan data lagi, misalnya tambah data lagi 1000. Oke, dia berhasil kembali menambahkan data. Saya akan coba untuk case kedua, jalankan kembali case kedua data. Oke, di sini tidak muncul apa-apa. Coba saya akan munculkan di mana berhasil atau tidak ya. Print berhasil menghapus data terakhir. Oke, coba kita tambahkan dulu yang 90. Nah, tambahkan lagi 12. Pilihan tidak ada ya. Nah, otomatis dia akan keluar tambah data 10. Oke, di sini saya akan coba nih. Kalian perhatikan, di sini terdapat nilai 10, 100, 50, 90 dan 10. Saya akan coba opsi kedua, yang dimana opsi kedua ini menghapus data terakhir. Coba saya akan pilih 2. Nah, nilai 10 ini akan hilang, dihapus. Contoh, nah 90 ini menghasilkan menghapus data terakhir 90 ya, dia berhasil menghapus 90. Oke. Dan selanjutnya tes untuk lihat data terakhir 3. Oke, nanti sama halnya nih, di sini harus print data terakhir. Oke, data terakhirnya adalah terakhirnya. Nah, stack pick. Coba lagi 3, data terakhirnya adalah 50. Oke, berhasil. Dan yang terakhir ada ke 4, lihat semua data. Oke, current stack 150, data terbarunya ini 100 dan 50. Oke, dan contoh yang kelima, opsi 5, exit program. Oke, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika maksudnya dia nge-print seperti ini stack book, kenapa gak dia memanggil stack display aja seperti ini, kan bisa seperti ini maksudnya kan. Sebenarnya berbeda dalam penggunaannya, dimana bisa dilihat pada program stacknya, kelas stacknya. Di sini display itu dia sudah nge-print ya, print ataupun pop, dia itu nge-returnnya itu new item, dia berbeda, dia tidak mengembalikan nilai apa-apa. Jika dalam display ini ingin seperti print data ini, maka kita harus mengembalikan juga return self item aja seperti itu, item. Dan di sini tidak usah otomatis, di sini ya kita sama halnya seperti print data terbaru adalah
the stack is by bla 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 gitu kan. Oke, coba lagi ke 4. Oke, save items. Oke, di sini ternyata bukan function, sorry. Clear keempat. Nah, data terbaru adalah 100,50 array. Indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, berarti kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya di step push juga di sini tuh dia self ya. Self berhasil menemukan data. Ya, sama aja gitu. Bahwa emang opsi pertama itu menambahkan data, kedua hapus data terakhir, yang ketiga lihat data terakhir, yang keempat lihat semua data, dan yang kelima itu exit program ya. Ini dari kemudian adalah TI 24C2 NIM 32 191 Universitas Pelita Bangsa. Oke. Mungkin ya itu saja yang bisa saya bahas pada materi ya, seperti yang telah saya ajarkan mengenai stack dan array. Array itu yang dimaksud seperti tadi ini, dalam ini nih, yang dari kurung buka kotak gitu 100,50. Ini merupakan array, tidak ada array ya. Oke, terima kasih, semoga dapat memberikan semangat kepada kalian semua, dan jangan bosan-bosan untuk terus mencoba dan berkarya ya, agar dimana hasil pun tidak akan mengkhianati. Insya Allah memuaskan lah jika kita terus berusaha ya. Oke, terima kasih. Bila ada salah kata dalam pengucapan, penulisan maupun hal lainnya, saya mohon maaf, dan cukup sekian. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.